Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersahabat dengan Yesus, dengan menerima Dia tinggal di dalam kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Berdasarkan persahabatan dengan Yesus, 29 Mei. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Orang Kristen harus menjadi orang yang hidup paling ceria dan bahagia. Mereka boleh memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Bapa mereka dan teman abadi mereka. Semua yang benar-benar telah mengenal melalui pengetahuan eksperimental tentang kasih dan belas kasihan yang lembut dari Bapa Surgawi kita akan memberikan terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Kehadiran dan pengaruh mereka akan menjadi milik rekan-rekan mereka seperti keharuman bunga-bunga manis, karena mereka terhubung dengan Allah dan surga, dan kemurnian serta keindahan surga yang agung dikomunikasikan melalui mereka kepada semua yang dibawa dalam pengaruh mereka. Message to Young People, halaman 363. Juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak pernah muram atau murung. Kehidupan orang-orang yang menirunya akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Sikap sembrono akan dikekang. Tidak akan ada kemeriahan yang riuh. Tidak ada candaan kasar. Tetapi agama Yesus memberikan kedamaian seperti sungai. Itu tidak memadamkan cahaya kegembiraan. Itu tidak menahan keceriaan. Juga tidak menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Step to Christ, halaman 120. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan tentang Yesus Kristus berikut ini, yang terdapat dalam Signs of the Times tanggal 5 Maret tahun 1885 paragraf 9 yang berbunyi, "Juru selamat kita memang seorang yang penuh kesengsaraan dan terbiasa dengan kesedihan, karena Dia membuka hatinya untuk semua kesengsaraan manusia. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi meskipun hidupnya menyangkal diri dan dibayangi oleh rasa sakit dan perhatian, semangatnya tidak hancur. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi kesedihan atau penyesalan, tetapi selalu menunjukkan ketenangan dan kedamaian." Mengapa Yesus bisa demikian? Masih dalam artikel yang sama dikatakan, Signs of the Times, Maret 5 tahun 1885, paragraf 9, berkata, "Hatinya adalah mata air kehidupan, dan kemanapun Dia pergi, Dia membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan." Inilah rahasia kehidupan Yesus, yang meski serius dan bersungguh-sungguh,
tetapi tidak pernah muram atau murung. Meski hidupnya penuh derita dan dibayangi oleh rasa sakit, tapi hidup Yesus selalu membawa kelegaan dan kedamaian, sukacita dan kegembiraan. Sebab hati Yesus adalah sumber mata air kehidupan. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, Faith and Works halaman 88 paragraf 2. Kristus adalah sumber air hidup, dan kebahagiaan serta kedamaian yang diperoleh dari Dia tidak akan pernah gagal, karena Dia adalah mata air kehidupan. Karenanya, agar kita memiliki kehidupan yang sama seperti Yesus, kita harus memiliki Yesus di dalam kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 11A tahun 1895 paragraf 15. Biarlah Kristus tinggal di dalam jiwa sebagai mata air kehidupan. Keceriaan Kristiani adalah keindahan dari kekudusan. Agar kita menjadi orang yang membawa kelegaan, kedamaian, sukacita, dan kegembiraan, sebagaimana hidup Kristus, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam kita, sebab Dialah sumber mata air kehidupan. Maka keceriaan Kristen menjadi bagian kita. Bagaimana Kristus yang adalah mata air kehidupan tinggal di dalam kita? Roh Nubuat membantu menjawab dalam The Review and Herald tanggal 1 Februari tahun 1898 paragraf 13 yang berkata, Roh Kristus akan tinggal di dalam Dia sebagai mata air, memancar kepada hidup yang kekal. Dan tentang air yang memancar kepada hidup yang kekal ini, Roh Nubuat juga menyatakan yang berikut dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 730, paragraf 4. Dia yang minum dari air hidup akan selalu menemukan bahwa itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang memancar di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua, dan membuat mereka yang hampir binasa ingin minum air kehidupan. Karenanya dengan jelas sekali Roh Nubuat menerangkan bahwa Yesuslah sumber air kehidupan, dan untuk memiliki kehidupan yang seperti Yesus, maka kita harus memiliki sumber air kehidupan tersebut di dalam hidup kita, yaitu oleh tinggalnya Yesus dalam jiwa kita. Dan satu-satunya cara untuk Yesus tinggal dalam jiwa kita adalah dengan menerima kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, yang adalah mata air yang menyegarkan semuanya. Inilah makna dari persahabatan dengan Yesus. Dan bila kita memiliki Kristus tinggal di dalam kita, maka renungan hari ini juga berkata dalam Radiant Religion halaman 151 paragraf 3. Sikap sembrono akan dikekang, tidak akan ada kemeriahan yang riuh, tidak ada candaan kasar. Tetapi agama Yesus memberikan kedamaian seperti sungai. Itu tidak memadamkan cahaya kegembiraan, itu tidak menahan keceriaan, juga tidak menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita menjadi orang Kristen yang hidupnya paling ceria dan bahagia, sebab Kristus adalah sahabat kita yang menyertai kita senantiasa oleh tinggal di dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Betapa pentingnya persahabatan kami dengan Yesus dalam menjadi pengaruh yang baik bagi sesama. Yesus hidupnya meski serius dan bersungguh-sungguh, mengalami derita dan rasa sakit, tapi tidak pernah murung dan muram. Selalu membawa keceriaan, kegembiraan, kedamaian, dan kelegaan kemanapun dia pergi. Dan itu karena hatinya adalah sumber mata air kehidupan. Karenanya,
Penting bagi kami untuk menerima Kristus tinggal dalam kami, agar memiliki hidup yang serupa dan menjadi pengaruh yang baik bagi sesama. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kehadiran mata air kehidupan dalam hati kami. Maka hidup kami meskipun sungguh-sungguh dan serius, hidup kami penuh derita dan rasa sakit, tapi kami tidak pernah muram dan murung. Kami menunjukkan sukacita, keceriaan, kegembiraan sebagaimana Kristus hidup di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.